Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Setelah kita bersama-sama menjalani masa Prapaskah 40 hari lamanya, ada yang berpuasa, ada yang berpantang atau melakukan disiplin rohani yang lain. Hari ini kita bersukacita karena kita ikut merasakan kemenangan yang dialami Yesus karena Dia mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tadi malam sebelum jam 12 saya sudah mendapat beberapa ucapan selamat Paskah, tapi enggak saya bales. Karena kalau kemarin belum Paskah. Paskahnya baru hari ini. Jadi hari ini kita sudah sah boleh mengucapkan selamat Paskah ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, tema kita hari ini menjadi manusia Paskah. Saya dalam 1 tahun terakhir, saya menonton 1 drama Korea, ya, yang dramanya sebentar macet. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang juga menggemari drama Korea langsung tahu ya gambar yang saya pakai di sini. Ini drama Korea yang saya
niati untuk nonton, ya. Ternyata ceritanya yang sangat bagus, berkisah tentang seorang anak gadis yang tidak bisa hidup tanpa riasan. Dia merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri sehingga dia membutuhkan riasan. Dia melihat bahwa dirinya ini begitu buruk, begitu tidak layak begitu ya, untuk mendapatkan teman, untuk dalam kehidupan relasi sosialnya. Kalau dia tampil apa adanya, ya, dia selalu butuh riasan sehingga ketika dia keluar tanpa riasan dan tanpa sengaja bertemu dengan rekan-rekannya, temannya, gitu ya, dia langsung kelimpungan. Nah, secara umum kita bisa mengkaitkan tema ini dengan gambaran manusia pada umumnya, bahwa sebenarnya bukankah setiap kita punya gambar diri yang rusak, dan itulah yang diakibatkan oleh dosa. Ketika Allah menciptakan manusia, di kitab Kejadian kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia bukan hanya sungguh baik, tapi sungguh amat baik. Nah, apa yang sungguh amat baik ini dirusak oleh dosa sehingga sekarang ya kita manusia membutuhkan sesuatu dari luar diri kita untuk menyokong, karena ada gambar diri kita yang rusak. Kita mencari di luar diri kita peneguhan supaya kita ini bisa lebih pede. Ya. Misalnya ada orang-orang yang mencari pegangan hidupnya pada materi. Orang-orang yang baru merasa dirinya utuh ketika dia punya pencapaian, dia punya prestasi. Tetapi apa yang semua yang dari luar itu tidak akan pernah bisa mengobati luka atau borok yang paling merusak di dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Nah, hari ini kita melihat seorang tokoh dalam bacaan Injil yang begitu percaya diri, yang begitu punya gambar diri yang baik. Kalau Bapak Ibu cermati di Injil kita hari ini, selain bicara tentang Yesus yang bangkit sebagai tokoh utama, tentunya ada 3 tokoh yang juga disoroti di dalam cerita ini. Setidaknya ada 3 orang yang menjadi saksi kebangkitan. 3 orang itu adalah yang pertama Maria Magdalena, yang kedua Simon Petrus, dan yang ketiga, nah ini yang menarik adalah, nah saya kebablasan, tidak disebutkan namanya, hanya di situ dikatakan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Setidaknya 3, bisa lebih, bisa, gitu ya, karena tentu dalam bacaan Injil yang lain kita menemukan Maria Magdalena enggak sendiri ketika dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi itu. Tetapi yang dimunculkan namanya dalam bacaan Injil ini 3 orang ini. Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain yang dikasihinya. Kita tahu siapa Maria Magdalena, kita tahu siapa Petrus. Nah, yang ketiga ini yang seringkali kemudian menjadi penasaran. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Maka banyak penafsir, banyak teolog, atau bahkan mungkin kita sendiri mencoba menemukan. Dan saya yakin ketika disebutkan murid yang lain yang dikasihinya, kita sepakat satu nama, yaitu gambar yang saya pakai ini Yohanes. Nah, cuma masalahnya ketika dalam pikiran kita hendak menebak siapa murid yang dikasihinya adalah Yohanes, kemudian kita mengembangkan
sosok itu sesuai dengan pikiran kita. Sehingga digambarkan Yesus itu punya relasi, ini tafsiran yang agak-agak kacau di luaran gitu ya. Yesus itu punya relasi yang spesial dengan Yohanes. Yesus itu punya brotherhood gitu ya misalnya dengan Yohanes, sehingga digambarkan misalnya aja dalam icon ini ya. Gambar ini kan orang kemudian bisa menafsirkan dengan sesuka hati mereka. Ya, padahal bukan itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus lebih mengasihi Yohanes daripada yang lain. Kenapa kita nggak bisa? Mari kita bandingkan dengan dua tokoh yang lain dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Bapak Ibu Saudara ingat? Yang di gereja ingat? Maria Magdalena selalu menjadi sosok yang sering disorot gitu ya dengan keberadaannya. Bahkan ada sebuah film dari bukunya Dan Brown ya, yang memakai sosok Maria Magdalena ini sebagai tokoh dalam ceritanya. Tetapi itu tentu tidak benar ya. Maria Magdalena sering mendapat spotlight ya, bukan karena dia punya relasi yang khusus dengan Yesus dalam artian relasi laki-laki dan perempuan. Tetapi apa yang kita ingat dari Maria Magdalena? Setidaknya ada satu peristiwa yang spektakuler terjadi dalam hidup Maria Magdalena ketika Yesus membebaskan dia dari belenggu 7 setan. Ya. Itu kan sebuah pengalaman mengalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Maria Magdalena dibebaskan dari belenggu 7 setan. Bahkan ada yang menduga Maria Magdalena ini karena dia disentuh hidupnya oleh Yesus dengan begitu luar biasa, katanya dialah yang memberikan membasuh kaki Yesus. Dia tidak kalah istimewa. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yaitu Simon Petrus. Apa yang paling kita ingat dari Simon Petrus? Saya tidak berhasil menemukan fotonya Simon Petrus, maka saya mengambil gambar yang rasanya cukup mengidentikan Simon Petrus. Ini gambar di mana ada ayam ya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan itu yang kecil di atas itu ayam dan itu ada orang yang menutup mukanya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengenali bahwa itu Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Orang yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu apa istimewanya dia? Kalau saya membayangkan Petrus ini nih kayak anak sekolah ya, di sini ada banyak guru. Anak sekolah yang bandel. Biasanya kalau di sekolahan loh ya ini, anak yang bandel itu yang paling diingat sama gurunya. Ya, kalau anak kayak saya itu rata-rata gak diingat. Buktinya apa? Pengkhotbah minggu lalu, Pendeta Daniel Setiabudi. Saya tidak ingat pernah diajar Pak Daniel tidak ingat pernah mengajar saya. Terus Pak Daniel bilang berarti saya bukan dosen yang berkesan buat kamu. Sama Pak, saya bukan mahasiswa yang berkesan buat Bapak. Jadi kita sama-sama gak inget gitu ya. Tapi beda ya, kalau muridnya kita tuh bandel, jengkelke, apalagi ya dikandani ngeyelan ya. Itulah nanti sampai mereka gede aja tuh diingat. Kan spesial ya. Jadi Simon Petrus ini kan sebenarnya spesial buat Yesus. Dia orang yang berapi-api. Bahkan di bagian lain dalam Injil, Petrus ini dikatakan dia sendiri bilang, aku bersedia menyerahkan nyawaku. Terus Tuhan Yesus jawab, tunggu dulu, besok kamu tuh akan menyangkali saya 3 kali.
Tetapi Petrus ini kan punya semangat yang luar biasa. Ketika Yesus mau ditangkap, ya, apa yang Petrus lakukan? Dia ambil pedang, dia hunus telinga prajurit yang waktu itu hendak menangkap Yesus. Tapi ada yang spesial dari Petrus ini ketika Yesus menyebut Petrus sebagai Kefas, batu karang. Dan Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan akhirnya setelah Yesus meninggalkan dunia ini dengan naik ke surga, Petrus menjadi orang yang luar biasa. Dia mengabarkan Injil, dia berkarya secara luar biasa, bahkan ada sumber yang mengatakan akhir hidup Petrus ini dia disalibkan dengan posisi terbalik. Tentu itu tidak dicatat di Alkitab, tapi kita bisa memperoleh informasi tentang itu. Jadi sebenarnya Petrus juga punya kedekatan dengan Yesus. Nah, lalu bagaimana kita bisa memahami klaim Mr. X ini yang mengatakan dia murid yang dikasihinya? Kita tidak bisa memahami kalimat itu dengan mengatakan bahwa Yesus lebih mengasihi Mr. X daripada muridnya yang lain. Kita tidak bisa kemudian menilai itu sebagai bukti bahwa oh Yesus itu membeda-bedakan. Ada murid yang biasa saja dikasihi, ada murid yang mungkin tidak dikasihi semacam Yudas misalnya. Ada murid yang paling dikasihi yaitu Mr. X ini atau orang yang kemudian kita tahu sebagai Yohanes. Kita nggak bisa tahu mengatakan itu. Kenapa? Karena kalimat ini adalah statement yang diucapkan oleh si murid sendiri. Dalam Injil Yohanes berulang kali disebutkan tentang murid yang dikasihinya. Nah, tapi apakah klaim itu muncul dari Yesus? Enggak. Pernyataan itu muncul dari si murid sendiri. Artinya apa? Artinya Mr. X ini ya memberi kesaksian bahwa dia sebagai pribadi merasakan dikasihi oleh Yesus. Apakah itu berarti Yesus tidak mengasihi yang lain? Oh tidak, ya. Karena saya merasakan sungguh mengalami betul bagaimana Yesus itu mengasihi saya, maka saya bilang saya orang yang dikasihi. Apakah Om Didi tidak dikasihi Tuhan Yesus? Apakah Hizkia tidak dikasihi Tuhan Yesus? Enggak. Bukan itu arahnya, gitu ya. Ketika Yohanes mengatakan bahwa dia murid yang dikasihi Yesus bukan karena Yesus membeda-bedakan, tetapi dia sebagai pribadi sudah mengalami Yesus yang mengasihi dia. Nah, ini yang mau saya tarik untuk pesan Paskah bagi kita semua hari ini. Menjadi manusia Paskah adalah menjadi pribadi yang menyadari bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Ada enggak orang yang enggak menyadari sudah dikasihi Tuhan? Banyak. Ya. Misalnya, ketika kita melihat berkat orang lain, lalu kita membandingkan dengan berkat yang kita terima. Bisa jadi kita merasa Tuhan lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi saya, misalnya. Ada orang yang merasa tidak dikasihi Tuhan karena mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Masalah yang satu bersambung bahkan bersamaan dengan berbagai macam pergumulan, lalu kita mempertanyakan kasih Tuhan. Bukankah itu hanyalah pernyataan pribadi, ya? Bukan Tuhan yang tidak mengasihi. Kita sebagai manusia yang gagal menyadari bahwa kita dikasihi. Berita Paskah buat kita hari ini adalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Mari katakan kepada diri sendiri, saya kekasih Tuhan. Tuhan mengasihiku.
Pertanyaannya, apa buktinya? Jumat Agung yang lalu, ibadah kita, perenungan kita, nuansanya suram. Ya, kemarin saya mengatakan mimpin Jumat Agung itu kayak mimpin kebaktian duka di rumah duka. Tetapi hari ini kita sungguh merasakan suasana yang berbeda, karena Paskah adalah ungkapan kesukacitaan, perayaan akan kemenangan Kristus. Kristus yang mati di hari Jumat itu bangkit di hari ini. Kristus yang menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya di hari Jumat itu, hari ini membuktikan kuasanya melampaui maut. Dan itu semua berdampak buat kehidupan kita. Yesus bersedia mengalahkan maut. Yesus bersedia mencurahkan seluruh dirinya untuk keselamatan kita. Bukankah itu bukti terbesar bahwa kita adalah orang yang dikasihi? Hari ini kita merayakannya dengan penuh sukacita. Tentu enggak cuman sukacita yang muncul di hati. Perlu tanda yang kita munculkan di luar. Apa tanda? Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini orang yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Kita akan mudah bersyukur untuk setiap peristiwa di dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang penuh berkat, baru dapat cuan gitu ya. Yang bisa bersyukur karena dapat cuan tuh kalau di GKI Muntilan cuma satu, ya, Bu Indah. Ya, yang lainnya kita nggak bisa bersyukur atas cuan. Nah, saudara, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sadar bahwa kita ini orang yang dikasihi Tuhan, tentu itu akan membawa dampak. Bersyukur tadi salah satunya. Berubah. Ya. Tuhan itu sudah mengasihi kita begitu luar biasa, masa kita masih gini-gini aja. Ya. Dan ketika kita mengalami sendiri kasih Tuhan, kita juga terpanggil untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka pun dikasihi Tuhan. Tuhan gak cuma mengasihi kita, Tuhan tidak cuma melimpahkan berkatnya atas kita kemudian Tuhan nyueki orang lain, enggak. Setiap orang dikasihi Tuhan, dan itu yang mau kita beritahukan ke orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menemukan ada saudara seiman kita, anggota keluarga kita, kenalan kita, bahkan orang yang bukan Kristen, bukan orang percaya sekalipun, ingatkan mereka. Ketika masalah pergumulan itu membutakan mereka, katakan, kamu dikasihi Tuhan. Mungkin banyak kemelut itu menutup mata mereka sehingga tidak bisa menemukan kasih Tuhan. Maka mari ketika mata kita juga telah dicelikkan oleh Tuhan melihat kasih-Nya, kita menolong orang lain untuk mengalami hal yang sama, untuk menyadari bahwa mereka pun dikasihi Tuhan. Bagi yang kebaktian bersama di rumah atau yang sekarang di gereja ada sebelah, katakan ke sebelahnya, kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan, ya. Itu membuat kita bisa menjalani hari ini dan hari esok dengan sukacita, dengan semangat, karena setiap kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi manusia Paskah, selamat mengalami kasih Tuhan dan membagikan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.